Oke, Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di lokasi proyek Batu Saiki, atau tepatnya di atas tanah milik dari keturunan keluarga Baginda. Nah, keluarga di sini mengklaim sebagai pemilik daripada tanah ini dengan dasar tentunya menurut mereka bahwa itu merupakan bukti kepemilikan mereka. Bahwa kemudian ada pihak lain yang mengklaim juga, termasuk akhirnya ada pihak ketiga yang mengklaim ini sebagai milik mereka, di mana klaim inilah kemudian mencuat problem ini menjadi lebih ruwet, menjadi sangat anarkis karena ada tindakan-tindakan yang digunakan berdasarkan jabatan dan kekuasaan mereka. Nah, kemudian keluarga di sini, Bapak Asnat Baginda menerima 2 surat pemberitahuan terkait bahwa mereka, keluarga Asnat Baginda, dituduh tinggal di atas tanah yang bukan hak mereka. Nah, klaim mereka yaitu mereka menyatakan bahwa kepemilikan mereka, bahwa ini diberitahukan tanah ini telah dikuasai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui pembayaran uang ganti rugi oleh Dinas Perkintan Provinsi Sulawesi Utara yang dinyatakan tanggal pembayaran 30 Desember 2019, nomor BAP 183 garing BAP garis datar KU garing Perkintan garing 12 garing 2019 dengan luas bidang tanah yaitu 7.360 meter bit. Nomor berita acara pelepasan hak AT 02 garing BA garis datar 43.7171 garing 12 garing 2019 tertanda Dinas Perkintan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di atas tanah ini yang mereka klaim sebagai milik mereka, mereka menyatakan dengan undang-undang tertentu, yaitu pasal 389 KUHP menyatakan bahwa ancaman pidana 9 bulan penjara untuk pasal 167 KUHP poin ke-1 serta 2 tahun dan 8 bulan dengan denda pasal tertentu. Nah, ini ancaman-ancaman yang mereka katakan apabila tinggal di atas tanah mereka. Nah, pemirsa sekalian, bahwa klaim kepemilikan ini tentunya ada menjadi 3 para pihak. Pihak keluarga Baginda, pihak Taning, maupun pihak Perkintan. Nah, tentunya kompetensi atau otoritas kepemilikan itu tentu ada aturan-aturannya, di mana didaftarkan, bagaimana dia memperoleh, dan seperti apa kemudian bukti penguasaannya. Nah, keluarga Baginda di sini mengklaim dengan register folio desa. Kemudian Taning ada sertifikat, serta kemudian Pemda mengklaim milik mereka, tentu dengan aturan-aturan tertentu. Bahwa Taning kemudian di dalam sertifikat tentu berdasarkan warkah dari mana asal usul tanah. Demikian juga pemerintah provinsi diatur tentang proses kepemilikannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, serta Peraturan Perubahan Nomor 148 Tahun 2015, di mana bagaimana proses kepemilikan dia untuk mengambil alih dari pihak manapun itu diatur dalam undang-undang, termasuk pihak-pihak terkait yang terlibat dengan proses kepemilikan, di mana di situ ada BPN dan sebagainya. Termasuk kemudian ada tim apersial
yang akan menilai apakah nilai ganti rugi itu memenuhi berdasarkan ketentuan. Nah, di dalam proses ini pihak pemerintah Provinsi Sulut itu belum memenuhi ketentuan yang diamanahkan oleh undang-undang, di mana tidak ada tim apresial dan tidak melibatkan BPN. Sehingga ini terjadi secara sepihak, melakukan dengan kekuasaan dan jabatannya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan arogansi sampai kemudian melukai apa amanah undang-undang, di mana otoritas menjadi sangat otoriter, menguasai semena-mena. Tapi seperti apakah fenomena ini terjadi? Saya ingin tanyakan kepada Pak Baginda, apa yang menjadi dasar keyakinan dia memiliki tanah tersebut? Bisa Pak Baginda ceritakan dasar kepemilikan tersebut? Jadi saya perlu jelaskan bahwa saya salah satu ahli waris dari keluarga Baginda. Jadi di sini menyatakan bahwa benar tanah kebun dari keluarga Baginda itu merupakan warisan dari orang tua kami, almarhum Abdul Malik Baginda, cucu dari pejuang Kesultanan Tidore yang merupakan warisan dari orang tua Abdul Malik Baginda, yaitu dari cucu dari pejuang Kesultanan Tidore yang diusingkan ke Manado oleh Belanda, almarhum Hasanuddin Jamjam Nurakib, seluas kurang lebih 2,5 hektar yang ditanami pohon kelapa, pohon pisang dan buah-buahan, dan di dalamnya ada lahan pekuburan keluarga leluhur kami. Yang kedua, bahwa tanah kami tersebut merupakan pemisahan dari register nomor 27A folio 17 atas nama Etna Hendricks yang telah dihibahkan tanpa surat kepada Hasanuddin Jamjam Nurakib yang ditandatangani, yang adalah istri dari Albertina Golose alias Noso, sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Molas, Kecamatan Wori, Dati 2 Minahasa, Hendrik Solang, tanggal 11 Juni 1985. Yang ketiga, bahwa gambar situasi tanah Abdul Malik Baginda dengan luas 1:2500 dengan luas tanah kurang lebih 25.000 atau 2,5 hektar. Bahwa gambar kart tanah lebar panjang yang tercatat pada buku register 27A dan folio 17 Molas Kecamatan Desa Molas, Dusun 3 Kecamatan Wori, Dati 2 Minahasa dari pecahan Etna Hendricks diukur pada tanggal 7 Mei tahun 1972. Gambar ada jelas, ini kami punya register kutipan. Nah, dan ini surat keterangan dari Kepala Desa Molas pada tahun 1985 yang menerangkan batas-batas dan isi dari tanah tersebut, yaitu pohon kelapa, pohon pisang, dan ada kuburan leluhur di dalamnya. Kemudian saya lanjut yang keempat, bahwa gambar kartana, bahwa selama ini tidak ada satupun pihak keluarga almarhum Abdul Malik Baginda yang pernah melakukan pelepasan atau penyerahan dan atau melakukan jual beli dalam bentuk apapun atas tanah keluarga dengan siapapun, termasuk dengan Pemprov Sulawesi Utara. Demikian yang sementara saya bisa jelaskan. Oke, nah terkait dengan apa yang Bapak klaim sebagai dasar kepemilikan yang diperjuangkan hingga saat ini, nah seperti apa komunikasi yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak tertentu, termasuk kemudian dengan pihak Perkintan? Bisa Bapak ceritakan sedikit sebenarnya? Ya, jadi kami ada kemauan baik? Jadi kami pihak keluarga sudah melaporkan ini ke pihak Polresta Manado tentang penyerobotan dan pengerusakan yang dilakukan di atas tanah kami. Namun Polresta Manado mengeluarkan SP2HP bahwa
dihentikan, bahwa tidak ada bukti pidana, bahwa ada SK gubernur mereka melakukan pengerusakan dan pembongkaran makam. Nah, kami keberatan melanjutkan laporan ini ke pihak Polda. Setelah melalui proses, pada akhir hasil gelar perkara, Polda memutuskan ini dilanjutkan karena ada unsur pidana. Karena SK Gubernur turun bulan Juli, sedangkan pengerusakan dilakukan oleh Perkintan dan Balai Jalan itu pada bulan April dan Maret April. Nah, kemudian kami melakukan upaya karena kami memiliki wakil rakyat di Dewan, kami mengadukan permohonan untuk pertemuan di Dewan, dan itu sudah dilakukan RDP pada tanggal 4 Januari 2020 dan menghasilkan 8 poin. Nah, diantaranya juga ada 1 poin yang menyatakan peninjauan lokasi. Pada tanggal 20 Januari sudah dilakukan uji petik di lokasi, dan dalam uji petik itu dinyatakan bersama, ada persetujuan bersama bahwa Dinas Perkintan Sulut dan BPJN harus bertanggung jawab memberikan kompensasi terhadap makam. Oke, Nah, Pak Baginda, saya ingin tanyakan kembali bahwa di sini dinyatakan bahwa telah terjadi pelepasan hak oleh pihak tertentu kepada Perkintan. Apakah itu dengan Bapak sebagai kuasa ahli waris, ataukah dengan siapa dan seperti apa yang Anda ketahui? Nah, jadi kami dari dulu sampai detik sekarang tidak pernah melakukan pelepasan aset atau menjual ke pihak manapun. Nah, tiba-tiba ada pihak yang namanya Taneng CS, Santi C. Taneng dan Herman Taneng yang menjual tanah ini ke pihak Pemprov Sulut melalui Dinas Perkintan. Dan mereka semua sama-sama menyatakan tidak ada kuburan di dalam objek tersebut. Oke, kembali Pak, karena itu merupakan adanya pihak tertentu dengan Perkintan, di mana apa yang Bapak yakini bahwa tanah ini memang benar-benar tanah keluarga Baginda, yang Bapak yakini itu seperti apa? Apakah karena bentuk tanahnya sama dengan register desa, atau apa keterangan yang di situ memang benar sama dengan fakta fisik yang ada? Kalau fakta fisik yang ada dengan surat yang kami pegang itu sesuai, ada kuburan di dalamnya. Kami benar-benar yakin, hakul yakin bahwa ini adalah tanah kami. Gambarnya seperti apa? Sama gambar yang kami miliki bentuknya trapesium sesuai dengan keadaan tanah kami. Jadi sama. Sedangkan tanah gambar yang mereka pegang itu persegi. Oke, Pak, saya ingin tanya, ini yang diklaim oleh Perkintan, saya tidak melihatnya Taneng. Saya ingin tanyakan, Perkintan meyakini tanah mereka yang sudah terjadi pelepasan itu seperti apa? Apakah mereka tahu, mereka nyatakan di tanah yang mereka kuasai itu ada kubur atau tidak, atau seperti apa yang mereka nyatakan? Supaya ini jelas, menjadi jelas bahwa ini memang milik mereka, dapat dipastikan secara sesuai dengan data fisik yang ke mereka, atau seperti data yang ke Bapak. Jadi data kami di sini dijelaskan bahwa di dalamnya ada lahan pekuburan leluhur dan pohon kelapa. Sedangkan Perkintan menyatakan bahwa itu tidak ada kuburan. Tapi faktanya ini lahan. Faktanya ada kuburan. Dan Perkintan melalui SK Gubernur nomor 222 ada SK Gubernur tentang pemindahan makam. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu bangkainya menurut mereka ada dipindahkan di mana, sampai sekarang kami tidak diberitahu secara lisan maupun tulisan. Demikian informasi yang kami peroleh bahwa ada polemik tentang uji fisik atau validasi fisik terkait dengan klaim-klaim para pihak bahwa keluarga Asnat memberikan identifikasi bahwa validasi fisiknya adalah ada kubur. Itu prinsip yang kemudian lepas, kemudian gambarnya sama dengan nomor register maupun folio yang mereka miliki. Nah, kemudian pihak Perkintan yang sekarang melakukan pengambilan secara paksa, yang diduga mengambil secara paksa atas tanah ini,
bahwa mereka Perkintan mengklaim ini tanah tidak ada kubur. Nah, inilah perbedaan. Apakah siapa yang benar? Perkintan menyatakan tanah ini tidak ada kubur, kemudian keluarga menyatakan itu ada kubur, kemudian ada lahir SK Gubernur tentang pemindahan kubur. Ini menjadi fenomena menarik. Apakah benar-benar bahwa negara ini patuh terhadap aturan, ataukah memang otoriter itu menjadi segala-galanya untuk bisa melakukan dan melawan amanah undang-undang yang telah dan harus diemban oleh pemerintah. Oke, demikian informasi saya, Hendy Peyuru melaporkan dari Batu Saiki. Salam sehat.